Bismillahirrahmanirrahim. Dia yang menciptakan kita. Siapa pemilik, pengatur, ya, pencipta itu Allah, yaitu Allah. Nah, kesadaran ini yang seharusnya dipupuk terus supaya semakin hari semakin kuat, sehingga manusia tidak dikendalikan oleh hasrat keinginannya saja, tapi hasrat keinginannya dikendalikan oleh ketentuan hukum Allah. Kita dilarang supaya kita tidak dicegah oleh tidak suka kita. Kita diperintah supaya kita tidak didorong oleh suka kita. Dan ibadah adalah mengemas supaya manusia jadi hamba penuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tujuan ibadah itu supaya kita keluar dari kendali nafsu. Itu ya. Itu diantara maksud-maksud ibadah kepada Allah. Siapa Allah itu? Alladzi khalaqas samawati wal ardh, yang telah menciptakan alam atas, langit, wal ard, dan bumi, fi sittati ayyam, dalam 6 masa. Ayyam itu damak dari kata al yaum, hari. Fi sittati ayyam, dalam perhitungan Allah tentunya. Jadi selain Allah itu mengalami sebuah proses, ada waktu yang dijadikan proses wujudnya yang ada. Itu pencipta. Nah, kita ini dicipta, alokasi waktunya berapa? Tidak sampai setahun, paling lama 9 bulan. Itu ya, 9 bulan 10 hari. Ini kesadaran bahwa kita ini asalnya tidak ada, diadakan. Sehingga yang mengadakan itulah yang berhak memberikan standar kehidupan, ya, supaya kita tidak menstandati hidup kita sendiri. Itu ya. Oleh karenanya semesta raya ini ada aturan yang diberlakukan. Sedikit saja melenceng terjadi benturan. Nah, makanya kita yang proses kejadiannya 9 bulan itu loh, ya, bisa apa kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita dijadikan oleh Allah, ya, hamba. Yang hamba itu tugasnya menghamba tanpa minta ganti. Ini ya. Sebab kalau penghambaannya minta ganti itu namanya pegawai, namanya karyawan. Jadi ikatan kita dengan Allah itu ikatan hamba, yang hamba itu dimiliki secara penuh, lahir batinnya milik Allah, kegiatannya milik Allah, dan di sanalah kemuliaan itu. Kalau semesta raya ini dicipta tanpa adanya pilihan untuk nurut patuh, tapi kita ini dicipta dengan pilihan. Manusia bisa menolak standar-standar kepatuhan, ya, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang suka, mau, hendaklah percaya dengan standarisasi Islam sebagai standar kehidupan yang harus dijalani dan dijalankan hukumnya. Faman syaa falyakfur, siapa yang suka ya kufur, tidak apa-apa menolak, ya. Sebab apa? Saat kita menolak aturan yang maha pengatur itu, di sanalah kesengsaraan hidup. Kalau manusia itu dikendalikan oleh nafsunya, di sanalah kesengsaraan hidup. Nah, dikasih contoh-contoh para penentang nabi-nabi, gitu ya. Nah, para penentang nabi itu kan punya bondo untuk nentang. Orang melawan itu punya bondo. Orang melawan itu punya apa? Pilihan, yang dipandang pilihannya terbaik.
Tapi apa yang terjadi kan tragis hidupnya ya. Itu ya. Taruhlah Korun. Nah, Korun itu disebutkan di dalam Al-Qur'an, malah disebut namanya. Inna Koruna kana min qaumi Musa. Ya. Ya. Fabagha alaihim. Ya. Sesungguhnya Korun itu kaum khususnya Musa. Sayang. Ya, dia memang mengambil jalan berbeda dengan Musa. Ya. Dan Allah memberi wa aitainahu min kulli kunuzim ma, kami berikan kepada Korun itu berbagai macam perbendaraan gudang-gudang kekayaan ini. Tapi apa yang terjadi? Ya, justru yang dikumpulkan Korun itu tidak mampu menyelamatkan dirinya, apalagi orang dekat maupun pengikutnya. Dirinya saja tidak selamat. Nah, kalau kita menaruh kepercayaan bahwa harta yang dikumpulkan itu menyelamatkan kita, apa bedanya dengan Korun? Itu ya, maka sampel contoh itu yang paling ideal, bahwa yang dikumpulkan oleh Korun itu tidak mampu mengalahkan siapapun. Nah, begitu juga Fir'aun. Fir'aun itu ilmuwan, ya, negarawan, ahli strategi, ya, membentuk dan mempertahankan negara kekuasaannya. Buktinya apa? Kekuasaannya kan lama. Fir'aun itu usianya panjang. Itu kan modal seneng gitu. Itu ya. Fir'aun itu paling sehat. Berarti apa? Teknologi kedokteran sudah maju pada zamannya. Kepala negaranya, rajanya sehat. Nah, justru itulah Korun nyimpang dari ajaran yang dibawa Nabi Musa, yaitu Islam, lalu mengikuti lawannya Nabi Musa, ya katut. Nah, akhirnya apa? Kekuasaan yang begitu lama, usia panjang dan sehat yang begitu lama, justru memposisikan dirinya menjadi penentang Allah, agama Islam yang dibawa Nabi Musa. Akhirnya apa? Ya tragis. Jangankan menyelamatkan orang dekatnya, dirinya sendiri tidak selamat. Nah, di sini hadir rahimakumullah, Allah itu menciptakan langit bumi seisinya 6 masa. Wallahu alam berapa ribu tahun, wallahu alam. Nah, ini untuk kita. Loh, kamu yang 9 bulan itu bisa apa? Ini ya. Walaqad khalaqnal insana min nutfah. Sungguh kami telah ciptakan manusia dari benda cair, sperma. Fa idza huwa khasimun mubin. Tiba-tiba manusia menjadi penentang Allah yang nyata itu. Ini ya, Masya Allah. Makanya manusia dikasih tugas mulia, menghamba, melaksanakan perintah, menghamba, menjauhi larangannya. Ya, di sanalah keselamatan. Kenapa minta ganti? Ditunjukkan bahaya ketika selamat kok minta ganti. Ditunjukkan selamat ketika bisa selamat kok minta ganti. Itu ya. Nah, yang namanya hamba itu status mulia, bahwa kita ini diperintah dan dilarang oleh pencipta, pemilik, pengatur kita. Ini kan secara tersirat ayat ini di istilah kemuliaan itu. Sumastawa alal arsy, kemudian bersemayam di atas aras. Aras itu makhluk apa enggak? Selain Allah itu makhluk apa enggak? Allah bersemayam di atas aras, apa maknanya? Tidak bisa dimaknai kecuali informasi ini. Laisa kamitslihi syai'un. Itu dikurung oleh Allah. Laisa, tiada, ka seperti mislihi, sepertinya, syai'un, sesuatu. Yang sepertinya saja tidak ada. Bisa diterjemahkan yang lain ini. Ya kita yakini seperti apa adanya. Tapi Allah itu kan punya nama, Allah itu punya sifat, itu ya. Allah itu punya hasrat, Allah itu punya perbuatan. Iya. Allah itu maha lembut apa enggak? Maha lembut. Bagaimana kita menerjemahkan yang maha lembut bersemayam di atas arsy? Tidak bisa diterjemahkan.
Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah. Saat kita membanding-bandingkan Allah dengan makhluk, tidak sampai pada inti masalah tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Di sini menunjukkan apa? Allah Maha lembut, saking lembutnya Ars itu tidak tahu kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang melarang kita itu yang maha lembut sayangnya, yang merintah kita itu yang maha lembut sayangnya. Itu ya, Masya Allah, Allah itu semacam itu. Itu ya, hadirin rahimakumullah, yuhsil lailan nahar, menutupkan malam pada siang ya. Ini isyarat apa? Perjalanan waktu ini Allah yang mengendalikan. Itu ya, bisa bermakna, manusia, suatu ketika kau mengalami malam, tapi jangan kamu larut dalam duka malam. Nanti akan muncul yang namanya siang dan terang. Kamu bukan hamba bagi malam dan siang, tapi kamu hamba dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang memperjalankan waktu ini. Itu ya, orang kadang-kadang dikendalikan waktu sumpek lupa Allah. Nah, kalau siang datang menjelang lalu dia apa? Gembira pesta pora. Itu berarti apa? Kita dikendalikan oleh alam. Alam itu dikendalikan oleh Allah. Alam yang besar dikendalikan oleh Allah. Maka kita yang kecil itu jauh lebih patut untuk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah kita itu apa? Dalam rangka menunaikan hak-hak Allah untuk ditaati, diibadahi Allah ini. Loh, kalau alam semesta ini patuh tanpa bisa menentang, siapa kita ini? Andaikan kita ini patuh kepada Allah, berhenti, tidak ada apa-apanya. Semesta raya ini berhenti dari patuh kepada Allah, tidak mengurangi sedikit pun kekuasaan Allah, keagungan, kehormatannya. Seperti halnya kemaksiatan semesta raya itu tidak mengurangi sedikit pun kemuliaan, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Itu loh Allah yang memerintah, melarang kita. Itu tauhid. Dan jangan pernah kita punya anggapan Allah itu loh dipatuhi berarti apa? Butuh kepatuhan. Loh, enggak, kita butuh patuh. Itu ya. Kalau kamu berhenti loh, semesta masih tidak berhenti memuji Allah Subhanahu wa taala. Iya. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Mensucikan Allah segala yang di langit dan yang di bumi. Siapa kamu manusia tidak mau ya tunduk kepada aku Allah Subhanahu wa ta'ala. Yatlubu, mengikutinya, khasisa, dengan cepat ya, perjalanan malam siang ya. Kita yang mengenal matahari ini kan, ada galaksi lain selain galaksi ini, gitu ya. Jadi kalau kita diajak berpikir sekaligus merasakan kita ini debu di dalam pasir, ada apanya kamu ya? Kalau kamu tidak patuh kepada Allah, tidak berpengaruh terhadap keagungan Allah ya. Hadirin rahimakumullah, itu ungkapan penghambaan. Nah, kita ini kadang-kadang ya suatu ketika ada waktu, sediakan waktu untuk munajat. Munajat itu dialog bermesra dengan Allah. Rasulullah itu melakukan ibadah itu. La ukhsi tsana'an 'alaika, ya Allah, saya tidak mampu menghitung pujian-pujian atas dirimu yang mulia, maha agung ya, yang maha bijak ya. Kalau hambamu Muhammad ini berhenti memujimu, semesta raya ini tidak pernah berhenti memujimu ya. Orang-orang yang suci, makhluk-makhluk yang suci itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa bisa ada jeda untuk tidak tasbih. Loh, kita ini ada jedahnya. Ini ya. Walladzina inda rabbihim la yastakbiruna an ibadatihi. Orang-orang apa? Bukan orang-orang saja, para malaikat yang dekat itu ya, yang mereka itu tidak pernah merasa jemu untuk mematuhi Allah. Loh, kita no bosen nih. Itu ya. Nah, hadirin rahimakumullah, la uksi sana'an 'alaika, aku tidak mampu menghitung-hitung pujian atas dirimu ya. Anta kama asnaita ala nafsika. Kalau Muhammad ini berhenti memuji, semesta masih memuji engkau.
Apa pujian Rasulullah, Rasulmu Muhammad itu? Itu perasaan Nabi. Jadi Nabi itu tidak ada kesombongan. Nah, maka begitu mengenalnya Allah Subhanahu wa taala, maka anta kama asnaita ala nafsika. Engkau seperti engkau memuji dirimu. Nah, apakah pujian kita itu menjadikan Allah terpuji dan tersanjung? Enggak. Apakah takbir kita menjadikan Allah maha besar? Enggak berpengaruh itu. Justru ketika kita ini bisa memuji Allah itu, kita dipuji oleh yang maha terpuji itu. Makanya namanya Muhammad itu. Muhammad itu yang terpuji. Kenapa? Ibadahnya itu sudah tidak ada merasa mengandalkan ibadah. Tapi yang diandalkan apa? Kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Maka pertahankan sayangnya Allah itu dengan menjalani bentuk peribadatan. Itu ya. Wala taqilni ila nafsi, ya Allah, jangan kau serahkan urusanku kepada aku. Jadi Rasul itu merasa tidak selamat kalau kendali dirinya itu diserahkan kepada dirinya. Siapa itu? Rasulullah Muhammad SAW. Jadi orang yang dimi'rajkan, itu ya, yang malaikat Jibril tidak mampu meraih tempat itu saja tidak berani mengaku-ngaku ibadahnya. Ini ya, kita ini umat Rasulullah yang semacam itu. Tarfata ainin, sekejap mata, jangan ya Allah kau serahkan urusanku kepada aku, tidak bisa selamat saya. Wala ila akhadin ghairika, tidak pula kepada satupun di luar engkau. Oh, itu ibadahnya Rasulullah, itu ibadah hamba. Ya, Nabi Daud ada perasaan sebagai raja. Saat memuji Allah, raja memuji yang maha raja. Maka Nabi Daud dikasih masalah oleh Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Nabi Daud banyak mensyukuri Allah Subhanahu wa taala dengan ibadahnya itu. Kembali kepada ini. Wasyamsa wal qamar, matahari dan bulan, wallahu alam. Yang kita kenal bulan ini. Bulan kan planet yang mengelilingi matahari. Juga bumi kita ini planet. Ada tata surya di luar tata surya kita, dan semuanya itu milik Allah yang memuji Allah. Masya Allah, ada kitab yang membicara semacam ini selain Al-Quran? Tidak ada apa-apanya kamu. Wan nujum, bintang-bintang musakharat yang tunduk bi amri, dengan perintah Allah. Nafsumu itu tidak kelihatan, kok tidak mau tunduk kepada pengendalian hukum Allah, itu gimana kamu? Itu makhluk-makhluk yang kejadiannya mungkin miliaran tahun, tidak tahu kita, itu tunduk kepada perintah Allah. Lu kamu kok enggak? Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalil la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Andaikan materi Al-Quran itu kuturunkan sebagai sebuah bentuk kewajiban yang harus dipatuhi oleh gunung bumi ini, ya, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah, pasti kau akan melihat betapa gunung itu akan hancur. Iya, kenapa? Takut menerima amanah untuk mematuhi Allah ini. Jadikan ya Allah, mereka itu mengatakan saya patuh tanpa pilihan, jangan sampai saya patuh dengan pilihan. Lu manusia kan patuh dengan pilihan kan? Mereka lebih memilih patuh tanpa pilihan. Wis, jadikan objek. Nah, kita ini bisa menjadi subjek. Subjek apa? Subjek menentang Allah. Takut ini. Loh, makhluk semesta yang raya yang besar-besar ini saya patuh tanpa pilihan. Makanya diinjak-injak tidak apa-apa. Telur boleh kita petaskan, boleh, tapi didadar juga boleh. Kenapa? Kita ini subjek. Lu selain Allah itu, selain manusia itu loh, saya hanya patuh tanpa pilihan, sudah selamat. Lu kita ini patuh dengan pilihan untuk tidak patuh, bisa selamat enggak? Itu ya. Makanya ketika kita patuh itu syukur kepada Allah. Ya Allah, kalau tidak kau kendalikan saya tidak selamat. Itu Rasulullah merasa gitu. Nah, kembali kepada ini, bi amri. Nah, Allah, ingatlah ya, jangan lupa. Allah itu tanbih, peringatan, ojo lali.
Ya, ibadahnya semesta itu semacam itu. Lahul khalqu, Allah itu punya hak menciptakan, wal amru, dan memerintahkan urusan-urusan. Gitu ya, larangan Allah itu ya, apa maknanya? Mengandung perintah apa enggak? Tinggalkan, tak perintah tinggalkan. Perintah Allah itu mengandung perintah apa? Lakukan. Itu ya. Ada pilihan? Enggak ada pilihan. Dalam surat Al-Qasas ya. Surat Al-Qasas. Nah, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, ayat 68 ini, surat 28 ayat 68. Wa rabbuka, ya, dan Tuhanmu Muhammad, penciptamu Muhammad, pemilikmu Muhammad, yakhluqu, menciptakan ma yasha, apapun yang dikehendaki, wa yakhtar, dan memilihnya. Kita ini apa siapa? Apa-apa diciptakan oleh Allah tanpa pilihan, dipilihkan. Loh, kita ini dikasih standar pilih, apa larangan, dikasih standar pilih perintah. Loh, kita punya nafsu ya, kita bisa melanggar, tapi di saat yang sama manusia itu bisa menentang larangan Allah, bikin larangan sendiri, perintah Allah, bikin perintah sendiri. Ayo, bisa enggak manusia? Bisa. Wong Fir'aun itu tidak pernah mengatakan Allah, aku Allah. Dah. Kenapa? Buktinya terlalu berat. Fir'aun tidak mengatakan anal ilahu, aku Tuhan. Enggak, anar Rabb, akulah pengatur itu. Kalau pengatur kan bisa. Allah bikin larangan, saya enggak pakai larangan, saya bikin larangan sendiri kan bisa. Allah punya perintah, saya bikin perintah sendiri ya bisa. Anar Rabb, akulah pengatur itu, akulah undang-undang itu. Itu ya, apa yang diciptakan oleh Allah itu dipilihkan oleh Allah. Itu ya. Nah, kita inilah siapa kita? Kita ini man itu siapa? Itu ya. Maka nalahumul khiyar, tiada buat mereka itu pilihan. Kamu yang jadi sperma kok pilih-pilih terhadap pilihan Allah itu gimana? Maka nalahumul khiyar, bagi mereka tidak punya pilihan. Subhanallah, maha suci Allah Ta'ala, dan maha luhur, maha tinggi posisi Allah, amma yusrikun, dari apapun yang mereka sertakan dengan Allah. Apa yang disertakan? Standar pilihan tadi. Orang musyrik itu nyembah Allah. Mana'buduhum, saya tidak menyembah berhala, illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, kecuali ini jalan yang paling dekat mengantarkan kami kepada Allah. Apa ya aturannya? Bikin aturan sendiri yang dipandang ini cara terpendek paling singkat menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini standar pemahaman mulai yang dipahami zaman Fir'aun, zaman jauh sebelum Fir'aun, dan Fir'aun hari ini memiliki pemahaman semacam itu. Allah itu kan disembah dengan cara apa? Dewe-dewe cara sendiri. Enggak, Allah itu sebagai tujuan, Allah memilihkan cara. Itu ya, ketika kita bicara cara, itu tidak mungkin kecuali dari Allah yang kita jadikan tujuan penghambaan kita. Tabarakallah, maha suci Allah, Rabbul Alamin, pencipta, pengatur, pemilik seluruh alam ini. Nah, kita ini bagian dari alam itu. Nah, coba kalau kita bandingkan ini ya, manusia itu kecil sekali, tapi kok diatur oleh Allah. Kenapa? Justru aturan itu memberikan bobot kemuliaan bahwa kita ini dipiliki secara khusus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya. Semesta ini milik Allah apa enggak? Milik Allah. Setan milik Allah apa enggak? Milik Allah. Yang menentang nabi-nabi itu milik Allah apa enggak? Milik Allah. Itu ya. Tapi kepemilikan secara umum, semesta raya itu milik Allah, tapi dimiliki secara umum. Manusia,
aku memiliki kamu secara khusus. Apa itu? Dengan standar kepemilikan. Yang ngatur itu yang memiliki, yang mengatur itu yang maha memberi, yang mengatur itu dalam rangka untuk disayangi. Ar-Rahman dikasih aturan, Ar-Rahim supaya disayang. Makanya ud'u, mana ud'u itu apa? Ayat U itu bisa bermakna doa meminta, tapi bisa bermakna ayat U dakwa itu artinya doa ibadah. Iya, jadi ud'u itu artinya apa? Bukan saja berdoa meminta, tapi patuhi Allah. Ud'u rabbakum, patuhi pencipta, pengatur, pemilikmu manusia, tadarruan dengan rendah hati. Ketika kita bisa melaksanakan perintah, ya Allah, siapa hamba kau perintah ini? Padahal saat kau perintah, hamba itu patuh perintah, tidak melambah kemuliaanmu, ya Allah. Hati ini muni. Ketika kita bisa menjauhi larangan, ya Allah, siapa hamba yang kau larang? Padahal ketika saya menjalani larangan, tidak sedikit pun mengurangi kemuliaan kekuasaanmu, ya Allah. Itu semata-mata kau hormati. Kalau saya kau larang supaya tidak nista, tidak hina, tidak jatuh merosot derajat kemanusiaannya. Lu dapat apa Allah ketika melarang? Dapat Allah ketika Allah merintah. Tidak ada apa-apa. Itu tadarru. Nah, itu yang diterima itu. Sholatnya bisa sama, tapi pelakunya ya beda. Yang membangun masjid sama, tapi pelakunya beda. Coba Nabi Ibrahim itu, masjid-masjidnya ada sepanjang masa itu cabangnya Masjidil Haram, Ka'bah. Siapa yang diperintah membangun Ka'bah, mendirikan reruntuhan Ka'bah? Itu Nabi Ibrahim. Makanya bahasanya apa? Ojo lali, wa il yarfa'u Ibrahimul qawaida minal bait. Ingat saat Nabi Ibrahim ya membangun kembali reruntuhan Ka'bah, fondasi Ka'bah itu masih ada bongkahan batu seperti bukit ini. Ternyata itu reruntuhan Ka'bah. Yang dipercaya itu siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim merasa sombong nggak ketika dipercaya? Kalau kita kan tidak ada kontraktor punya CV itu, dipercaya membangun istana negara, masya Allah, terkenal seluruh dunia. Ini CV ini, kontraktor ini yang dipercaya membangun istana negara, pamornya kuat. Itu ya, kalau ikut tender semuanya minggir itu. Loh, Nabi Ibrahim setelah membangun Ka'bah selesai, minta ganti Nabi Ibrahim. Tidak minta ganti. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah dari kami. Takut ditolak. Nah, itu hatinya merunduk. Ya Allah, kalau ditolak gimana? Kesempatan emas, tidak semua orang kau beri kesempatan, kau percaya. Loh, kalau kau tolak kan rugi saya ini. Ya Allah, terimalah dari kami. Innaka antas samiul alim, engkau maha mendengar siapa yang layak, alim maha tahu siapa yang layak kau terima dan siapa yang layak kau tolak. Itu Nabi Ibrahim hatinya merunduk kayak niku. Ini ya, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan aku dan Ismail dua muslim juga keturunan kami, tidak ada yang murtad dari Islam. Jadi ibadahnya itu supaya apa? Ditetapkan kehormatan menjadi muslim dan mukmin. Ini yang harus ditakutkan. Minta ganti apa? Kita dipercaya Allah minta ganti. Ketika kita diperintah bisa menjalani perintah, berarti masih dipercaya. Ketika ada larangan kita bisa menjauhi larangan, berarti masih dipercaya. Minta ganti apa gitu? Itu ya. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Didagikan sarana supaya terimalah tobat kami, engkau maha penerima tobat lagi maha penyayang. Loh, itu kalau ada di dalam diri kita itu artinya apa? Tadarruan, merunduk hatinya. Masuk masjid, ulaika maka nalahum
ayyadkhuluha illa khaifin. Itu ya, mereka tidak pantas masuk rumah Allah kecuali dalam kondisi takut. Saya ini masuk rumah rajanya raja ini, ada protokolernya, ada tata tertibnya, ada tatibnya, ada waktunya. Masya Allah. Saat hati kita kotor masuk masjid itu gimana? Hah? Punya kedengkian masuk masjid. Sekarang ini masjid dari rebutan, jadi perebutan jamaah. Jadi masjidnya itu dikup itu ya. Yang lain tidak boleh ngaji di masjid itu. Masya Allah, kok iso kayak ini. Makanya saya ingat seorang ucapan seorang Sya'bi. Sya'bi itu orang ya tabi'in. Sya'bi itu tabi'in. Ya, dulu di masa saya ketemu sahabat, tidak ada tempat yang paling saya cintai kecuali masjid. Ketika sahabat sudah wafat, saya hidup ya, meskipun saya ketemu sahabat, hari ini tempat yang paling ku benci itu masjid. Kenapa? Jadi bahan pertikaian umat. Masya Allah. Itu yang dimasukkan oleh Rasul. Masjiduhum amiratun wa yakharabun anil huda. Masjidnya rame tapi sunyi dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Wa annal masajida lillah, sesungguhnya masjid-masjid status kepemilikannya itu milik Allah. Lu kita itu masuk istananya rajanya raja. Allahumma malikal mulki, wahai rajanya raja itu. Ayo berani macam-macam. Maka ketika kita bisa masuk masjid, bisa masih dipercaya oleh Allah ngurusi masjid, bisa dipercaya oleh Allah untuk memikirkan masjid Allah, mintalah diterima. Kenapa? Resikonya itu bahaya. Itu ya. Lu kadang-kadang kan ini risikonya ibadah itu dapat pahala atau tidak ada hukuman itu. Kalau salah dapat hukuman itu. Kalau salah dapat hukuman. Merasa takut ya? Hadirin rahimakumullah. Maka ibadahi Tuhanmu, pengaturmu, penciptamu, pemilikmu, tadarruan, dengan apa? Rendah hati, wa khufyatan, dan lembut, suara lembut. Tapi kelembutan kan didukung hati. Allahu Akbar. Batinnya muni ini. Siapa lesan ini kok mengagungkan engkau? Ada apanya? Lu kita itu makhluk dari sperma itu bertakbir kepada Allah. Allah dapat apa? Itu ya. Ya Allah. Padahal Allah menegaskan fadhkuruni adzkurukum. Ingatlah aku, sebutlah aku, ku sebut, ku ingat engkau. Berarti apa? Siapa yang dimuliakan dalam masalah ini? Saya yang nyebut Allah atau Allah yang kita sebut yang memuliakan kita? Allah yang kita sebut. Subhanallah, Maha suci Allah. Ada apa kamu mensucikan saya? Allah itu kalau disambut gitu, itu ya. Tapi Allah kan enggak. Allah itu mendengar, ya. Allah itu senang mendengar orang-orang yang hatinya merunduk. Dalam hadis disebutkan gini, Allah itu lebih mesra mendengar jeritan hati orang-orang yang tobat daripada pujian ahli orang-orang yang memuji Allah. Kenapa? Kalau Allah dipuji loh, dapat apa Allah? Tapi kalau ada orang astaghfirullahaladzim, makanya Nabi Ibrahim setelah bangun Ka'bah, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Loh, itu agamanya Nabi Ibrahim ini. Agamanya Nabi Ibrahim. Jadi tidak minta ganti, tapi minta diterima. Ya. Innahu, sesungguhnya Allah, dia yang memerintahkan kita mematuhi, menyembah, menyebut, bertasbih, bertahlil, bertahmid, bertakbis itu. Innahu, sesungguhnya dia la yuhibbul mu'tadin, tidak menyukai, tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Siapa orang-orang yang melampaui batas? Ya, orang-orang yang membuat standarisasi bahwa ibadah itu supaya kesenangannya dituruti, yang tidak disenangi ya dihindarkan oleh Allah Subhanahu. Itu melampaui batas ya. Yang menstandati itu Allah. Jangan bikin standar-standar saat kita ibadah kepada Allah. Saya nurut kalau kemauan saya dituruti. Saya tidak nurut kalau kemauan saya tidak dituruti. Itu artinya apa? Mu'tadin, itu melampaui batas kan? Kamu itu hamba kok
bikin standar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, siapa ya? Melampaui batas sebenarnya. Itu ya. Maka cukup bagi kita supaya diterima. Kalau kita minta ganti syaratnya terlalu berat. Kenapa? Kalau minta ganti harus murni hari. Iyaka, hanya itu murni. Iyaka, hanya kepada Engkau kami menjalani penghambaan ini ya Allah. Karena sulit, karena murni itu sulit. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau saya minta tolong. Kenapa? Sulit itu teramat repot itu, sulit. Apa? Murni itu repot ya Allah. Maka cukup bagi kita supaya diterima. Kenapa? Kalau kamu minta ganti syaratnya harus murni itu tadi. Nah, makanya oleh Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam itu disimbolkan gini. Ini jadi standar pemahaman ini. Man abadallaha li syai'in yarju minhu aw li atfa'a uqubatam anhu fama qama bihaqqil ubudiyah. Itu ya, siapa yang menyembah, siapa yang mematuhi Allah karena harapan supaya yang diingini dituruti atau ditolak hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, fama qama bihaqqil ubudiyah, maka dinilai dia tidak melaksanakan hak-hak pengabdian penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, kembali kepada ini. Innahu la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya dia tidak menyukai, artinya membenci orang-orang yang melampaui batas dari standar penghambaan. Kamu bukan Tuhan, kamu hamba, tidak menentukan pilihan, kamu hanya memilih pilihannya. Wala tufsidu, jangan kau melakukan pengerusakan fil ardi, di bumi ini. Berarti bumi itu sudah dipersiapkan sedemikian baiknya untuk manusia. Ya, ba'da islahiyah, setelah Allah memperbaikinya. Kalau tadi 6 masa tadi ada proses perbaikan, maka ditentukan manusia yang memelihara kebaikan ini, kebaikan Allah. Maka dikasih standar Islam yang diturunkan di dunia, Islam yang dibawa Nabi Adam sampai Rasulullah terakhir Muhammad SAW. Itu apa? Itu aturan yang memperbaiki. Maka di dalam larangan Allah yang kita jauhi itu memperbaiki, tidak saja kita tapi lingkungan kita. Di dalam perintah yang kita jalani itu perbaikan. Jangan bikin standarisasi perbaikan dengan cara yang bukan dari Allah. Makanya kan ada ayatnya itu, walau anna ahlal qura, andaikan penduduk negeri ini amanu, mempercayai bahwa standar perbaikan itu Islam, standar perawatan dunia itu Islam, amanu wattaqau, dan menjaga standar tadi. Jangan sampai kita roba-roba, itu ya, jangan sampai kita roba-roba standar perbaikannya ini. Itu ya, la fatahna alaihim, pasti benar-benar kami bukakan atas mereka itu barokatim minas sama'i wal ard, ya, berkah dari langit bumi. Walakin kadzabu, tapi sayang, ya, walakin kadzabu, akan tetapi ya, kadzabu, mereka mendustakan berita Islam tadi. Larangan Allah tidak digubris, bikin larangan sendiri. Perintah Allah tidak direken, bikin perintah sendiri. Sebagai apa? Standar pilih untuk memperbaiki kerusakan, tambah ngerusak itu. Itu ya, makanya dikatakan wa idza qila lahum la tufsidu fil ard, bila dikatakan jangan kau melakukan pengerusakan di muka bumi ini, apakah jawabannya? Innama nahnu muslihun, tidak lain kami ini justru membuat perbaikan. Ala innahumul mufsidun, ya, perhatian, mereka lah perusak itu. Kenapa? Dia membuat standarisasi perbaikan yang bukan dari Islam. Hadirin rahimakumullah, ba'da islahiyah, setelah Allah memperbaikinya. Ya, memang proses kejadiannya kan sempurna. Itu ya, jadi teori kabut. Itu ya, langsung jadi mengeras dari bumi. Wallahu a'lam. Wadu'uhu, mana apa itu ya? Patuhilah dia khaufan, sebagai ungkapan rasa takut. Wadu'uhu, ya, ibadahi dia khaufan, sebagai ungkapan rasa takut. Apa takutnya? Meninggalkan standar tadi, standar perbaikan tadi.
ya. Wa tama'a, dan penuh harap. Apa harapan kita? Tidak ada manusia sempurna mampu menjalani pesanan-pesanan Allah dengan sempurna, tidak ada. Maka tutuplah ya Allah celah-celah kekurangan kami, ya. Kenapa? Maka tobat. Jadi ibadah kita dalam rangka tobat dari apa? Celah-celah kekurangan, ketidakberdayaan kita. Jadi khaufan wa tama'an. Inna rahmatallah, sesungguhnya sayangnya Allah itu qaribun, teramat dekat, minal muhsinin, dari pelaku-pelaku yang melakukan perbaikan dengan sistem Islam itu tadi. Masih dekat gak? Mana kan yang dekat? Ini itu dari saya. Jadi qaribun minal muhsinin, sayangnya Allah itu dekat dari orang-orang yang melakukan perbaikan, yang menjaga jangan sampai dirinya termasuk orang-orang yang terlibat di dalam pengerusakan alam ini. Mari kita mohon kepada Allah, semoga yang kita telah diantarkan jadi hidayah bagi kita. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.